Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101120111, program S1 Manajemen, Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMI Bandung. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai perilaku konsumen di era digital. Berikut pemaparannya. Perilaku konsumen di era digital, menurut Kotler dan Keller tahun 2008, perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan mendapatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen adalah proses seseorang dalam pemilihan, pembelian, penggunaan, serta evaluasi sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumen era digital. Yang pertama, menetapkan standar. Pelanggan tidak lagi membandingkan brand hanya dengan pesaing, tetapi semua brand yang dikonsumsi, tidak peduli industri atau produk. Mereka membandingkan tidak hanya produk, tetapi berbagai elemen suatu brand seperti layanan, kualitas, dan kepuasan pelanggan, serta keseluruhan. Brand tidak lagi harus berfokus pada pesaing langsung mereka, tetapi dapat berfokus pada bagaimana suatu perusahaan bisa lebih baik dibanding brand terbaik yang digunakan pelanggan mereka. Toleransi pelanggan. Sosial media membuat pelanggan sekarang jauh lebih mudah untuk mengeluh tentang layanan yang buruk, kualitas produk yang tidak sesuai. Hal ini membuat perusahaan semakin sulit untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Pelanggan memberi penekanan yang besar pada kemudahan layanan, dan jika ini tidak terpenuhi akan sangat mudah bagi pelanggan memberikan komplain di sosial media yang tentu akan memperburuk reputasi perusahaan. Dialog pelanggan antara sosial media dan pelanggan. Pelanggan memiliki kemampuan untuk membangun dan menghancurkan brand sampai saat ini. Word of mouth adalah raja. Kebanyakan pelanggan datang lagi dari ulasan atau pendapat dari orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga, tetapi saat ini dikuatkan oleh testimoni di sosial media yang dimiliki perusahaan. Loyalitas. Pelanggan menginginkan nilai uang dan tidak akan lagi hanya menerima produk dan layanan murah. Terlebih, pelanggan tidak akan menerima standar pelayanan yang selalu mahal dan buruk. Pelanggan lebih memilih membayar namun dengan kualitas produk dan pelayanan yang baik dibandingkan dengan harga produk murah namun kualitas dan pelayanan yang diberikan buruk. Informasi. Pelanggan dapat mengakses informasi dari ulasan dalam hitungan detik dengan media yang semakin mudah diakses. Informasi memberikan mereka cukup fakta untuk membuat keputusan pembelian suatu produk. Komunikasi multi-channel. Brand tidak memutuskan metode komunikasi mana yang paling baik digunakan oleh pelanggan. Mereka sendiri yang memutuskan berdasarkan channel mana yang paling banyak digunakan oleh teman, keluarga, influencer. Mereka brand perlu memilih channel berdasarkan kecocokan jenis interaksi yang mereka cari. Jika tidak, paparan interaksi dengan pelanggan menjadi tidak menguntungkan. Karakter konsumen digital. Di era digital ini, globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah merambah di berbagai penjuru dunia. Hal tersebut berdampak pada perkembangan perekonomian dan dunia bisnis di seluruh dunia. Majunya teknologi informasi seakan-akan tidak memiliki batas antar negara sehingga terjadi saling ketergantungan dan keterpengaruhan antar negara. Hal tersebut menimbulkan adanya persaingan yang ketat dalam memperoleh pasar market share dan menjadikan pemanfaatan teknologi secara maksimal menjadi hal yang wajib sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam perkembangan teknologi di era digital ini pun secara nyata dapat mengubah perilaku konsumen. Konsumen semakin aktif dan cerdas dalam memilih produk dan layanan digital sesuai dengan keinginan mereka seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan mereka. Berkembangnya teknologi digital yang terjadi saat ini memicu penduduk di seluruh penjuru dunia tanpa mengenal usia untuk bisa terhubung satu dengan lainnya. Hal tersebut menciptakan generasi baru dengan sebutan screenager. Screenager adalah sekelompok masyarakat yang memiliki beragam perangkat digital dan tidak puas terhadap layanan digital tertentu. Selain itu, beberapa hal lain
menunjukkan bahwa konsumen bersedia untuk membagikan data pribadinya kepada pihak lain secara online. Hal tersebut dapat dikatakan krusial dalam mengembangkan industri digital. Nama besar sebuah brand saja tidak akan cukup untuk mengambil hati konsumen dengan karakter konsumen yang semakin hari semakin kritis dan kemampuan lain dalam memperoleh informasi secara real time dengan bantuan teknologi digital. Dalam hal ini, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kredibilitas, kepercayaan, dan kualitas produknya bagi konsumen untuk bersaing dalam kompetisi digital. Perilaku konsumen digital. Perilaku konsumen digital adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen ketika ingin menilai, mencari, menggunakan, membeli, memberikan evaluasi, dan menghabiskan produk dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Perilaku konsumen juga bisa diartikan sebagai studi tentang individu-individu, kelompok, maupun organisasi mengenai segala kegiatan yang berkaitan dengan pembelian, penggunaan, ataupun pembuatan barang atau jasa. Perilaku konsumen ini bisa berupa respon emosional, mental, ataupun segala hal yang menjadi faktor dasar dalam melakukan tindakan konstruktif. Perubahan perilaku konsumen di era digital terjadi sejak volume konsumsi terhadap produksi digital meningkat bukannya tanpa alasan. Harga smartphone yang semakin terjangkau serta akses internet yang semakin luas telah berkontribusi besar terhadap perubahan perilaku konsumen online. Saat ini, konsumen memiliki kepekaan terhadap beberapa variabel seperti harga dan kualitas. Keberadaan dari internet telah memperdayakan masyarakat dan menyadarkan tentang ketersediaan produk dengan kualitas lebih baik dengan harga terjangkau. Internet telah berdampak terhadap perkembangan dari e-commerce. E-commerce merupakan transaksi penjualan online yang mencakup keberadaan penjualan secara online, transaksi perbankan secara online, dan juga belanja online. Faktor-faktor perilaku konsumen di era digital. Beberapa faktor secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian di era digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga menentukan harga jual yang sesuai dengan kualitas dapat bersaing sesuai dengan harga pasar yang akan dengan mudah diterima oleh konsumen. Hal tersebut dikarenakan dalam era digital, konsumen cenderung lebih banyak mencari informasi terlebih dahulu mengenai harga hingga membandingkan harga dari tempat satu ke tempat lain. Iklan. Pembuatan iklan juga harus diperhatikan untuk dapat menarik hati konsumen antara lain dengan menampilkan gambar yang menarik perhatian dari segi warna, tulisan yang mudah dimengerti serta relevan dan realistis terhadap produk, maka akan lebih mudah dicerna oleh konsumen. Karena itu, tidak demikian konsumen akan kecewa. Mereka enggan untuk melakukan pembelian berulang, bahkan mereka dapat melakukan kritik atau memberikan rating yang buruk dan dapat menghancurkan citra dan reputasi penjual. 3. Gaya hidup. Gaya hidup konsumen juga harus diperhatikan untuk menarik minat pembelian terhadap produk yang dijual. Gaya hidup ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain keluarga, lingkungan, pendidikan, dan pekerjaan konsumen. Di era digital ini, masyarakat memiliki gaya belanja baru, yaitu melalui online store. Hal tersebut menunjukkan bahwa para penjual juga harus dapat mengimbangi apa yang menjadi gaya hidup konsumen saat ini. Ada 4 faktor perilaku konsumen era digital. Yang pertama, membandingkan kualitas produk dari review internet. Sebagian besar konsumen Indonesia akan lebih dulu mencari tahu kualitas dari produk yang dibutuhkan dari review yang ada di internet. Biasanya mereka akan memanfaatkan halaman pencarian Google, media sosial, atau kolom testimoni yang terdapat pada toko online. Oleh karena itu, untuk bisa lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor, pastikan Anda selalu memberikan kualitas produk layanan yang terbaik kepada pelanggan. Hal ini penting untuk diperhatikan sebab seluruh informasi bisa dengan mudah didapatkan oleh pelanggan Anda dari seluruh penjuru dunia. Dengan demikian, kepuasan pelanggan secara keseluruhan adalah tujuan utama yang wajib dicapai oleh seluruh brand, terlepas dari apapun bidang industri yang digeluti. Yang 2, utamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Di era digital seperti saat ini, harga murah tidak lagi menjadi satu-satunya daya tarik pelanggan. Sebagian besar justru lebih memilih harga produk yang lebih mahal, namun tentunya dengan kualitas dan layanan yang jauh lebih baik, terutama dalam hal kemudahan pemesanan dan metode pembayaran yang disediakan oleh sebuah brand. Apalagi di Indonesia, tren pembayaran cashless atau non-tunai tengah naik daun. Secara otomatis memaksa setiap pengusaha untuk menyediakan tipe pembayaran ini melalui aplikasi kasir online. Fitur-fitur ini
canggih yang ada pada sistem kasir online akan mempersingkat waktu pemesanan, menyediakan metode pembayaran yang mudah, serta memungkinkan cetak resi instan. Hanya dengan menggunakan sistem point of sale atau POS yang bersedia pada aplikasi GoBiz untuk usaha, Anda dapat meninggal omset penjualan berkali-kali lipat. Di sisi lain, fitur laporan penjualan GoBiz juga secara otomatis dikirimkan melalui email terdapat di setiap hari berikutnya pada dini hari. Perangkat tersebut juga dapat menyimpan laporan tersebut hingga tujuan hari ke belakang. 3. Menyukai personalisasi. Tentu saja, masing-masing pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda terhadap produk dan layanan yang Anda berikan. Kondisi inilah yang membuat produk atau layanan yang telah dipersonalisasi lebih disukai dan populer di kalangan pelanggan. Melalui produk atau layanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, Anda bisa memberikan kepuasan tersendiri sehingga berdampak pada loyalitas pelanggan tersebut. Misalkan ketika brand usaha Anda menyediakan menu ayam panggang dengan berbagai macam level, kepedasan, atau jumlah potongan, tentu mereka bisa mendapatkan yang terbaik sesuai kebutuhan konsumsi ayam panggang itu sendiri. Dan demikian, ketika pelanggan membutuhkan ayam panggang, maka brand Anda yang akan diinginkan karena menjadi satu-satunya yang menyediakan personalisasi produk untuk mereka. 4. Tidak ingin tertinggal atau hypertrend. Perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital yaitu mereka tidak ingin tertinggal hype atau segala sesuatu yang sedang menjadi trending topik. Peluang ini bisa Anda membuatkan sebagai momen yang tepat untuk menciptakan inovasi produk sesuai dengan apa yang tengah menjadi perbincangan masyarakat luas di media sosial. Terlebih jika target pasar yang dituju adalah generasi milenial yang cenderung selalu ingin terlihat up to date. Apabila tidak punya cukup waktu untuk menciptakan inovasi produk, Anda bisa berkreasi melalui packaging yang digunakan sebagai contoh. Anda bisa menambahkan stiker Avenger pada kemasan produk selama film tersebut menjadi perbincangan dunia. Buat packaging produk terlebih Instagramable dan biarkan para pelanggan memotret dan mengupload ke media sosial dalam waktu yang cukup singkat. Produk usaha akan diburu oleh pelanggan yang tidak ingin tertinggal hype dengan mengenal perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital. Sebagai pengusaha, Anda pun bisa menentukan strategi pemasaran secara tepat. Pasalnya, berdasarkan perilaku konsumen, itulah keputusan pembelian akan ditetapkan. Aspek-aspek perilaku konsumen di era digital. Yang pertama, memahami potensi pasar. Banyak sekali tantangan yang dihadapi saat akan memulai bisnis. Tantangan yang paling besar adalah persepsi dari konsumen. Namun pada dasarnya semua bisnis adalah sama. Ada banyak peluang dan potensi yang dapat diincar. Potensi tercipta berkat pertumbuhan penggunaan perangkat digital, media sosial, dan bisnis secara online, mengingat Indonesia adalah salah satu basis pengguna media sosial terbesar di dunia. Setidaknya penjual memiliki foto atau video yang relevan dan realistis mengenai produk yang dijual sehingga dapat menciptakan persepsi yang positif serta mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan masyarakat. 2. Memetakan perilaku pasar seiring dengan perkembangan bisnisnya. Penjual juga harus dapat memetakan segmentasi pengguna berdasarkan perilaku pasar. Ada dua jenis antara lain business to business B2B dan business to consumer B2C. Pasar B2C mengincar konsumen yang menikmati langsung produk atau jasa dan penjual berkat media sosial dan tren yang ada. Banyak konsumen yang cenderung sering membagikan momen-momen pribadi mereka berbeda dengan dulu. Mereka hanya menyimpan sendiri dokumentasi pribadi mereka. Media sosial mendorong masyarakat untuk ingin berada di momen itu. Penjual dapat melihat itu sebagai new behavior, sedangkan B2B berasal dari perusahaan atau korporat. Biasanya mereka membutuhkan konten visual yang banyak, cepat, dan harganya terjangkau. Perilaku seperti ini justru dapat mempermudah para penjual untuk menyampaikan produknya. 3. Perilaku pasar yang kini relevan. Poin ini masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Tanpa kita sadari, sebetulnya kita telah membiarkan diri kita untuk menggunakan layanan dari orang yang bahkan tidak kita kenal. Contoh yang paling umum yakni menggunakan layanan ojek online.
Hal ini merupakan bentuk signifikan pada perilaku pasar. Apabila model bisnis seperti ini diterapkan dulu, mungkin masih banyak masyarakat yang ragu bahkan tidak berani sama halnya.